Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. I'm Anita. Dan sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dan juga like, comment, dan share jika bermanfaat. Dan buat teman-teman nih yang sudah subscribe YouTube channel aku, makasih banget ya. Karena aku di sini juga baru membangun channel YouTube, jadi kita saling support ya teman-teman. Dan pastikan untuk icon bellnya kamu klik, jadi kamu tidak ketinggalan notifikasi video-video aku yang terbaru. Dan buat teman-teman nih yang baru hadir di channel YouTube aku ini, di sini aku membahas tentang seputar public speaking, dunia MC, dan juga seputar wedding. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang seputar public speaking, dunia MC, dan seputar wedding, kamu harus subscribe YouTube channel aku ini. Oke guys. Nah, buat video kali ini aku akan membahas tentang format MC wedding. Format MC wedding yang pertama itu kita harus menyambut kedatangan keluarga besar calon mempelai pria. Seperti apa sih? Misalkan, nah kita sebelum MC ini kita harus datang lebih awal dulu kan. Nah ini untuk format MC-nya aja yang aku bahas ya. Yang pertama itu kita menyambut kedatangan keluarga besar calon mempelai pria. Misalkan seperti ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, selamat datang kepada keluarga besar calon mempelai pria yang telah hadir bersama kami di sini. Misalkan seperti itu. Jadi sebelum opening kita menyambut terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu opening. Nah, setelah kita menyambut kedatangan keluarga besar calon mempelai pria, biasanya nih untuk format MC wedding itu biasanya kan di pintu utama tuh kita menyambut terlebih dahulu. Jadi kita mempersilahkan sebelum kita opening, kita mempersilahkan keluarga besar mempelai wanitanya, khususnya orang tua dari mempelai wanita sih ya, dan keluarga intinya itu di depan pintu utama terlebih dahulu tuh. Dan ada yang membawa rangkaian bunga melati. Nah biasanya ibu sama bapak dari calon mempelai perempuan atau calon mempelai wanita tuh di depan. Nah nanti setelah itu kita menyambut kedatangan keluarga besar calon mempelai prianya. Nah setelah kita menyambut kedatangan keluarga besar calon mempelai pria, baru kita di situ opening. Nah opening MC biasanya seperti ini misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahzi, seperti itu. Dan selanjutnya kita boleh memberikan penghormatan kepada keluarga besar calon mempelai pria, calon mempelai wanitanya, keluarga besarnya, dan mungkin salawat serta salam. Pertama puji serta syukur, salawat serta salam, dan setelah itu kita memperkenalkan diri kita sebagai MC, siapa kita gitu. Kita misalkan, dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Anita JH selaku pembawa acara pada hari ini, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman harus memperkenalkan teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang ya. Ya pokoknya teman-teman harus memperkenalkan terlebih dahulu. Nah setelah itu baru teman-teman setelah memperkenalkan, teman-teman mempersilahkan untuk memulai acaranya dengan membaca ayat Al-Basmalah. Jadi setelah teman-teman memperkenalkan diri, teman-teman memulai acara dengan membaca Al-Basmalah, atau teman-teman untuk membuka acara dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan selanjutnya teman-teman mempersilahkan untuk sambutan penyerahan dari keluarga besar calon mempelai pria, seperti itu. Dan dilanjutkan untuk sambutan dari perwakilan keluarga besar calon mempelai wanita. Jadi sambutan penerimaan selanjutnya. Dan setelah sambutan penerimaan dari keluarga besar calon mempelai wanita, kami persilahkan untuk kedua perwakilan keluarga besar yang telah menyampaikan sambutannya untuk berjabat tangan sebagai simbolis ikatan silaturahim dari kedua keluarga. Dan setelah itu MC mempersilahkan untuk ibunda dari calon mempelai pria memberikan kenang-kenangan atau bingkisan yang telah dibawa atau seserahan sebagai simbolis kepada ibunda dari calon mempelai wanita. Nah setelah mempersilahkan,
ibunda dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berjabat tangan untuk dokumentasi terlebih dahulu dan dipersilakan kembali ke tempatnya. Lalu dilanjutkan untuk pengalungan bunga melati dari ibunda mempelai wanita kepada calon mempelai prianya, seperti itu. Nah, setelah itu baru nih teman-teman, kalau misalnya sebagai MC wedding, teman-teman mempersilahkan ibunda dan ayahandanya dari calon mempelai wanita untuk menghampit dari calon mempelai prianya berjalan menuju meja akad, dan diiringi atau dilanjutkan bersama dengan rombongan keluarga besar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga. Nah, setelah itu ketika sudah duduk di tempatnya masing-masing, MC mempersilahkan terlebih dahulu untuk para saksi untuk duduk di meja akad, di kursi akad bersama dengan bapak penghulu, bersama wali atau ayahanda, ayah kandung dari calon mempelai wanitanya dan juga calon mempelai prianya. Nah, setelah ini MC memperingati atau menghimbau untuk para tamu undangan untuk tetap tenang dan mensilenkan mobile phone-nya, dan juga agar tidak bertepuk tangan ketika ijab kabul telah diucapkan. Nah, itu penting juga karena banyak juga beberapa acara yang setelah ijab kabul malah tepuk tangan, padahal ini acaranya sakral ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin sebagai MC kita harus menyampaikan terlebih dahulu agar tamu undangannya juga mengerti, seperti itu ya. Nah, dilanjutkan setelah prosesi untuk semuanya sudah duduk dan sudah dihimbau undangan agar tetap tenang dan lain-lainnya, baru MC melanjutkan acaranya. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Dan setelah itu, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, biasanya langsung MC memberikan kepada bapak penghulu untuk memandu prosesi ijab kabulnya berlangsung. Jadi setelah itu kita langsung serahkan kepada bapak penghulu kita untuk memandu acara prosesi ijab kabul. Nah, setelah ijab kabul selesai, nah kita mungkin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada bapak penghulu karena telah menikahkan dan mengkawinkan kedua mempelai kita. Nah, setelah itu kan biasanya bapak penghulu langsung pulang tuh, kita langsung memberikan juga tuh ucapan terima kasih dan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuannya gitu. Nah, dilanjutkan juga setelah itu kita langsung mengarahkan kepada kedua mempelai untuk pemasangan cincin atau pemberian mahar dan juga pemberian foto dokumentasi untuk buku nikah. Nah, setelah ini baru kedua mempelai dan kedua orang tuanya bersiap-siap untuk acara sungkeman. Nah, ini prosesi yang paling penting juga dan sakral. Biasanya sih kita pengennya sih acara ini hening ya, jadi kita pastikan untuk tamu undangannya tetap tenang sampai acara berlangsung ya. Nah, setelah foto dokumentasi dari kedua mempelai, kita bersiap-siap untuk acara sungkeman. Jadi untuk panitianya mempersiapkan 4 kursi atau bisa di kursi panggung pelaminan juga bisa. Jadi tergantung kondisi aja, nanti teman-teman lihat bagaimana gitu ya, bagaimana enaknya dari pihak WO-nya atau pihak klien kita. Nah, setelah acara sungkeman, nah untuk acara sungkeman mungkin nanti aku akan bahas untuk video selanjutnya. Jadi tetap subscribe YouTube channel aku karena aku akan posting untuk teks bagaimana kita acara sungkeman seperti apa yang bagus ya. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk setelah acara sungkeman berlangsung, untuk dokumentasi terlebih dahulu bersama kedua orang tua dilanjutkan kepada keluarga inti. Nah, keluarga inti dan keluarga inti keluarga inti mempelai pria dan mempelai wanita. Dan setelah itu jangan untuk foto-foto yang lainnya. Jadi untuk MC-nya kalau bisa kita menghimbau juga untuk foto dokumentasinya. Yang lainnya mungkin bisa setelah atas acara resepsi gitu, karena memang biasanya kalau di gedung atau di hotel itu kan di waktu ya, jadi kita untuk meminimalisir waktu juga gitu dan mempersingkat waktu seperti itu. Nah, setelah kita foto dokumentasi kedua mempelai bersama keluarganya, setelah itu kita mempersilahkan untuk tamu undangan memberikan ucapan selamat dan doa restu dan dilanjutkan untuk menikmati hidangan sarapan paginya. Kalau misalnya ada sarapan pagi ya,
atau mungkin acara siangnya untuk makan siang terlebih dahulu, atau mungkin acara sore seperti itu. Jadi kita mempersilahkan tamu undangan untuk menyantap makanan yang telah disediakan untuk acara akad nikahnya, karena itu akad nikah. Dan setelah itu mungkin fotografer untuk diberi waktu untuk dokumentasi kedua mempelai kita. Dan setelah itu kita langsung menghimbau kepada kedua mempelai agar bersiap-siap untuk acara resepsi. Jadi untuk acara formal MC wedding itu untuk akad nikahnya ya. Jadi ada beberapa step yang harus kita perhatikan dan itu jangan sampai ketinggalan gitu. Nah mungkin itu aja kalau untuk resepsi weddingnya. Nanti aku akan video lagi, jadi tetap subscribe juga, jangan kemana-mana karena pasti di sini aku akan membahas seputar wedding, public speaking, MC, dan yang lain-lainnya. Dan buat teman-teman nih yang biasanya masih suka grogi juga untuk membawakan acara, teman-teman bisa langsung nonton video aku yang ini karena di sini aku membahas tentang hal untuk mengatasi grogi di depan audiens di sini ya. Nah, oke, mungkin itu aja untuk format MC wedding kali ini, dan di sini untuk MC weddingnya di akad nikah saja ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan bermanfaat langsung like, comment, dan share juga, dan juga subscribe sekali lagi ya. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responsible.